Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan alladzi fataha li'ibadihi abwaab rahmatih wa ballaghahum syahrul maghfirah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi فيا عباد الله اتقوا الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan seorang hamba yang dibenarkan oleh hati kecilnya dan dibenarkan pula oleh anggota badannya di kesempatan kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang merasakan kelezatan dalam beribadah di tengah banyaknya kemaksiatan. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang hidup di hari yang terbaik, di bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan musim-musim ketaatan terjaga, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, para setan dibelenggu. Dan tidak ada kalimat yang lebih layak ma'asyiral muslimin kecuali kalimat syukur kepada Allah. Karena dialah Allah yang memberikan karunia tersebut. Karena dialah Allah yang memilih kita sebagai orang-orang yang berpuasa di siang hari, salat malam di malam hari. Akan tetapi bulan ini berlalu, bulan ini dijalani, bukan hanya sekedar berlalu begitu saja. Karena tidak sedikit kita melihat di kalangan kaum muslimin bulan yang penuh ketaatan mereka terlalai darinya. Bulan yang penuh keberkahan sedangkan mereka tidak menyemangati dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bulan Ramadan bukan hanya bulan sebagai bulan makan-makan dan minum-minum. Karena banyak kita melihat di bulan Ramadan beraneka ragam dari makanan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, bulan agar seseorang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Agar apa? Agar meraih ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan agar kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di atas keimanan dan harapan yang ada di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang diinginkan adalah lahirnya ketakwaan. Di manakah kita dengan ketakwaan tersebut? Apakah puasa kita hanya sekadar makan, menahan makan dan minum, sedangkan kita tidak memperhatikan dari menjaga diri kita dari yang haram? Puasa yang sebenarnya, kata para ulama, adalah seseorang al-imsak, menahan dirinya terhadap yang haram, menahan pandangannya kepada yang haram, mendengar dari yang haram, berucap dari yang haram,
Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amalu bih, falaysa lillahi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta atau amalan yang dusta, maka Allah tidak ada hajat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maka puasa yang sesungguhnya adalah seseorang menahan pandangannya dari yang haram, menahan pendengarannya dari yang haram, menahan ucapannya dari yang haram, dan senantiasa menjaga dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang orang-orang yang berpuasa akan tetapi nilai puasanya tidak ternilai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'al atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ibadah Allah, kita berlindung kepada Allah dari betapa besarnya kebaikan dari bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan, sedangkan berlalu demikian, sedangkan kita tidak memanfaatkannya di atas ketaatan. Tidak ada bacaan Al-Quran yang kita hatamkan, tidak ada linangan air mata dari dosa yang telah kita lakukan, tidak ada penyendirian untuk berlesat-lesat berdua-duaan bersama Allah. Maka dari itu kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwada bil khair min rihil mursalah, bahwa dia adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling mudah dalam kebaikan, mengalahkan dari tiupan angin yang bertiup. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sehendaknya untuk kita perhatikan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang seharusnya kita memperhatikan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan sekedar menahan makan, menahan minum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada khutbah yang pertama yang kita ingatkan bahwasanya puasa bukan sekadar seseorang menahan makan dan menahan minum, akan tetapi puasa yang diinginkan dalam agama kita yaitu menahan dari diri kita melakukan maksiat kepada Allah, menahan diri kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah pada segala aspek yang Allah berikan kepada kita, berupa pandangan untuk kita menahan dari kepada pemandang yang haram, begitu pula pendengaran dari kita mendengar yang haram, dari ucapan yang haram, dari petikan hati yang haram, dan dari langkah kaki yang haram, dan dari maksud-maksud dan tujuan yang haram, agar kita bermaksud dan bertujuan hanya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita. Berapa banyak di kalangan kaum muslimin yang Ramadan tahun lalu telah bersama kita, akan tetapi di Ramadan hari ini mereka tidak ada lagi. Maka dari itu manfaatkan bulan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita, dengan kita memperhatikan puasa kita dengan kualitas, yaitu menjaga diri kita dari yang haram, dengan kita memperhatikan salat malam kita, minimal kita salat tarawih bersama imam yang ada di dekat dari rumah kita,
Minimal juga kita memperhatikan dari bacaan Al-Quran, yang minimal hataman Al-Quran kita hatamkan, walaupun hanya sekali di dalam bulan Ramadan. Kita tidak bisa bernyamai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghatamkan di bulan Ramadan. Kata Imam Az-Zahabi, kana Asy-Syafi'i yakhtimuna bi 60 khatmah. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Quran dengan 60 kali hataman. Kita minimal 1 kali hataman dengan bertadabbur, dengan berusaha memperbaiki bacaan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan mengikhlaskan niat di dalamnya, dan semoga itu bisa menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana, Allahumma tub lana taubatan la narji'u ba'daha ila dam, Allahumma asli qulubana, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Wa sallallahu ala wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah